warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aulia Putri dengan NPM 2311030109. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Matkul Manajemen Kepemimpinan dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi makalah kami yang berjudul Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia. Di sini kita ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian kebijakan, yang kedua, fungsi kebijakan, yang ketiga, arah kebijakan pendidikan di Indonesia, yang keempat, karakteristik kebijakan pendidikan, yang kelima, kebijakan otonomi pendidikan, yang keenam, implementasi kebijakan pendidikan. Langsung saja mengenai pengertian kebijakan pendidikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian kebijakan. Pengertian kebijakan secara etimologi atau asal kata diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau city. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Abidin sendiri menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan kebijakan formal yang organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada hukum atau pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum atau law dan peraturan regulation, kebijakan lebih adaptif dan interpretif. Meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum, tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diimplementasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih pada banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut polisi dalam kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan ada 7. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, Kepres. Yang keempat, Kepmen. Yang kelima, Perda. Yang keenam, keputusan bupati, dan yang ketujuh, keputusan direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat meningkatkan dan wajib dilaksanakan oleh kebijakan. Contoh ini memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup hidup kebijakan dapat berarti makro, miso, dan mikro. Baiklah, mengenai fungsi kebijakan, kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan polisi atau making adalah terlihat sebagai sejumlah proses dan semua bagian dan berhubung kepada sistem soal dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input atau masukan, proses atau transformasi, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik dari lingkungan kepada pembuatan kebijakan. Kebijakan dipandang sebagai 3. Yang pertama, pedoman untuk bertindak. Yang kedua, pembatas perilaku. Yang ketiga, bantuan bagi pengambil keputusan. Untuk arah kebijakan kependidikan di Indonesia, yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerintahan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan, watak, dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusun kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi juga pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik secara
sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Yang kelima, memadai pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintahan untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif, efisien dalam menghadapi pemerintahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sentralisasi. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hal dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, atau koperasi. Untuk karakteristik kebijakan pendidikan ada 6. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal normal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Yang keenam, memiliki sistematika. Kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, secara general otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atau atas kekeliruan kita dari 20 tahun bergelut dalam persoalan kualitas. Yang kedua, pada sisi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonomi pada bidang pemerintahan, berlabel pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, terdapat potensi tarik-menarik antara otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan penempatkan kepentingan ekonomik dan finansial sebagai kekuatan tarik-menarik serta pemerintahan dapat dan institusi pendidikan. Yang kelima, kejelasan tempat bagi institusi pendidikan perlu diformulasikan agar mendapatkan pendidikan yang bagus yang bisa berjalan dengan pada relnya. Yang keenam, pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi dan prinsip based management. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, penataan kelembagaan pada tempat yang menjadi faktor keberhasilan otonomi pendidikan. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 12. Saya Tarisa Aulia Putri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.